Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Masjid Istiqlal Jakarta yang saya muliakan, para pemirsa Masjid Istiqlal TV yang saya hormati, alhamdulillah pada sore ini kita kembali bersama-sama mempelajari kitab filsafat Islam. Dalam hal ini yang kita baca adalah kitab Al-Falsafah Al-Qur'aniyah karya Abbas Mahmud Al-Aqad. Di pertemuan kali ini kita akan membahas halaman 19 dengan tema Al-Akhlaq, etika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi bid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Al-akhlaq, etika. Qila, dikatakan, fi ta'lili nash'atil akhlaqi, mengenai sebab munculnya etika, annaha maslahatun ijtimaiyah, bahwasanya etika itu muncul karena kemaslahatan sosial. Tatamatsalu fi adatil afradi, yang mengejawantah dalam kebiasaan individu-individu, litaisiril alaqati bainahum, untuk mempermudah relasi antara mereka, wahum muta'awiduna fi jama'atin wahidatin, dan mereka saling tolong menolong dalam satu komunitas. Bapak Ibu semuanya, yang dibahas di paragraf pertama ini adalah tentang salah satu teori mengenai kemunculan etika, akhlak. Di paragraf ini yang diungkapkan adalah satu teori, yaitu bahwa etika itu muncul karena kemaslahatan sosial. Kemaslahatan itu kan sama dengan kebaikan, kebaikan masyarakat. Ada dua sebenarnya yang perlu dipertimbangkan di sini. Ada kemaslahatan sosial yang lebih menguntungkan masyarakat sebagai sekelompok orang. Ada yang kedua, yaitu kemaslahatan sosial yang menguntungkan tidak hanya kelompok masyarakat itu, tapi juga anggota-anggota di dalamnya. Tentu saja yang dibahas di sini adalah yang model kedua. Sesuatu yang baik untuk masyarakat, tapi juga baik bagi orang per orang. Nih, karena Islam itu kenapa? Berada di pertengahan antara individu dan masyarakat. Kalau orang-orang sosialis komunis, itu yang penting masyarakat, Bapak. Yang penting kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan individu gimana? Nomor sekian. Sebaliknya, kalau orang-orang kapitalis, yang penting adalah kemaslahatan individu. Bagaimana dengan kemaslahatan orang banyak? Nomor dua. Nah, Islam ada di tengah. Kemaslahatan masyarakat itu juga harus maslahat bagi individu. Contohnya apa? Kita Ramadan, Lebaran ini kan ada zakat ya. Zakat itu apakah hanya maslahat untuk masyarakat? Enggak.
Ia bermaslahat bagi masyarakat, betul, tapi juga bermaslahat bagi kita sebagai individu yang memberikan zakat. Bayangkan, kalau misalnya saya kaya raya, kemudian tidak bayar zakat, tidak memberikan alm, tidak memberikan charity kepada masyarakat sekitar saya, kira-kira nyaman tidak kehidupan saya dengan kekayaan saya itu? Pasti nggak nyaman. Jadi ketika orang menyampaikan zakat, bersedekah, baik kepada masyarakat, itu tidak hanya baik untuk masyarakat itu, tapi juga baik untuk kita. Ada istilahnya apa? Kalau bapak ibu punya bisnis, itu harus, misalnya bisnisnya program apalah ya. Misalnya saya pribadi gabung dengan kawan bikin peternakan kambing. Itu sekitar dipastikan mereka juga mendapatkan manfaat dari kami. Jangan sampai mereka hanya dapat bau kotoran kambing saja ya. Jadi mereka juga perlu kita berikan suatu kebaikan, charity dari kita. Ya, itu tadi. Jadi maslahah ijtimaiyah dalam Islam itu tidak hanya menguntungkan masyarakat, tapi juga menguntungkan individu. Bukan hanya yang penting itu masyarakat, individu juga penting. Yang penting bukan hanya individu, masyarakat juga penting. Nah, itu letak etika di dalam Islam, pertengahan antara individualisme dan sosialisme. Tatamatsalu fi adatil afrad. Akhlak atau etika itu mengejawantah, memuncul, terwujud di dalam kebiasaan orang per orang. Itu tingkatan tertinggi. Awalnya etika itu demi kemaslahatan bersama, tapi nanti lama-lama jadi kebiasaan. Contohnya apa? Di hadis ada laisa minna man lam yarham saghirona wa lam yuwaqqir kabirona. Itu bagian dari etika Islam. Bukan bagian dari kita umat Islam, kata Rasulullah. Man lam yuwaqqir kabirona, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Walam yarham saghirona, dan tidak mengasihi orang yang lebih kecil dari kita. Itu awalnya etika demi kemaslahatan, ya kan? Lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Misalnya ada orang tua tapi kok tidak open, tidak mengayomi, tidak menyayangi anaknya, secara etis kita semua akan mengecam orang itu, ya kan ya? Begitu juga sebaliknya. Kalau ada anak-anak songong sama orang tuanya, tidak sopan pada yang lebih tua, tidak punya unggah-ungguh kalau orang Jawanya, itu juga dianggap tidak etis. Nah tadi, etika itu juga pada titik tertentu menjadi kebiasaan, menjadi adat yang mau tidak mau harus kita taati. Kenapa? Litaisiril alaqati bainahum, untuk mempermudah relasi antar orang-orang di dalam masyarakat itu. Tadi, kalau tidak ada etika, kita nanti akan disebut di kitab ini akan kacau balau. Nah, dengan adanya aturan itu maka relasi antar individu jadi mudah. Kayak tadi, oh iya, misalnya saya sudah menjadi ayah, kemudian ada aturan etis yang mengharuskan bahwa seorang ayah harus bertanggung jawab pada anaknya dan terlebih dari itu kepada istrinya. Itu kemudian sudah menjadi tidak hanya etika, tapi menjadi kebiasaan, mudah jadinya. Saya tidak akan perlu mikir bertakik-takik bahwa saya harus bekerja, saya harus menafkahi istri saya dan menafkahi anak-anak saya. Nah, semacam itu. Juga tadi, dengan demikian mudah, urusan itu mudah. Bahwa yang tua harus menyayangi yang muda harus menghormati yang tua. Itu jadinya aturannya enak. Kalau kemudian tidak ada aturan itu, sulit hubungan kita. Relasi kita akan kacau balau. Ya, tidak ada penghormatan, tidak ada aturan, pasti akan kacau. Kemudian wahum muta'awinuna fi jama'atin wahid, dan mereka individu-individu tadi muta'awinun, saling tolong menolong
fi jama'atin wahidah, dalam satu komunitas. Dengan adanya etika itu, selain orang per orang tadi mudah berinteraksi, mereka juga akan bisa saling menolong, tolong menolong. Saya tadi, tidak hanya orang tua bertanggung jawab pada anaknya, tapi juga nanti ada kakak juga perlu meringankan beban orang tua, akhirnya membantu adik-adiknya. Tadi akhirnya mereka muta'awinun, saling tolong menolong. Jadi etika itu nanti menguntungkan setiap orang dan juga merapihkan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan maslahah ijtimaiyah tadi, kemaslahatan sosial. Paragraf yang kedua ini membahas tentang mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Falawing tolaqa kullu fardin fi irdha'i naz'atihi. Kalau setiap orang mengajukan hal yang menyenangkan tendensi masing-masing, wa tahqiqi manafi'ihi duna ghairihi, dan merealisasikan manfaat-manfaat dirinya tanpa yang lainnya, la ta'adzara qiyamul jamaah, maka mustahil satu komunitas, satu jamaah itu akan berdiri. Wantahal amru, perkara akhirnya adalah biquwatil maslahatil fardiyati nafsiyah, dengan kekuatan kemaslahatan individual saja. Ini mafhum mukhalafah atau kebalikan dari yang tadi. Kalau masing-masing individu hanya mementingkan kepentingan individualnya tanpa indahkan kepentingan orang lain, apa yang terjadi? La ta'adzara qiyamul jamaah, mustahil suatu komunitas terjadi. Jangan bayangkan yang besar lah ya, satu negara terlalu besar, satu provinsi terlalu besar, satu keluarga saja. Bayangkan kalau dalam satu keluarga, intolaqa kullu fardin fi irdha'i naz'atihi, masing-masing orang egois, gak jadi. Atau mungkin teman-teman yang dulu di pesantren, saya dulu di pesantren, masing-masing egois, gak jadi. Contoh yang paling mudah beginilah, atau di kos-kosan mungkin teman-teman, satu seneng musik rock, dan dia yang penting musik rock kapan saja. Kemudian yang satu lagi sukanya musik dangdut, dan dia nggak suka musik rock, nyalain kenceng-kencengan. Itu dua orang itu pasti digebukin satu kos-kosan. La ta'adzara jamaah, karena belum tentu yang suka dangdut tadi kemudian diikuti atau disenangi kesenangannya oleh orang lain. Begitu juga yang rock tadi, sama. Yang satu misalnya tadi ya di keluarga nyantai, aku sih nyantai aja gitu. Yang satunya kerja keras saja, itu juga akan kacau balau. Intinya kalau misalnya ada orang yang hanya egois, apalagi seluruh anggota dalam satu komunitas itu hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mengindahkan kepentingan orang lain, tidak akan jadi masyarakat, tidak akan jadi. Nah, nanti akan disebutkan di sini perlu adanya penurunan ego. La ta'arrada kullu fardin li udwanil akharin. Kalau modelnya kayak tadi, la ta'arrada kullu fardin, masing-masing individu akan berjumpa dengan apa? Udwanul akharin, permusuhan orang lain. Wa azzihi an tadbiri manafihi kulliha, dan kelemahannya untuk mengatur manfaat-manfaat dirinya semuanya. Kalau egois sepertinya enak, gue suka-suka gue, sepertinya enak, tapi padahal tidak enak. Kenapa? Karena orang yang egois itu dia akan berjumpa minimal dua hal. Pertama apa? Udwanul akharin, orang-orang sebel sama dia karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau orang sebel sama dia, oke, kalau hanya sebel. Kalau sampai
membencinya dan kemudian ingin melenyapkannya, itu nanti apa? Adzun antadbiri manafi. Dia tidak bisa mengatur apa yang dimiliki. Oke, orang misalnya tadi ya ingin memperkaya diri sendiri sampai banyak tanpa mempedulikan orang lain, itu pasti ada orang lain akan membencinya. Kalau orang lain membencinya, kemudian nauzubillah orang kaya ini dirampok, tetangga-tetangganya tahu nih orang pelit, orang yang gak asik lah. Kira-kira mereka akan bersyukur atau menyayangkan perampokan itu? Nyukurin. Jadi akan repot. Jadi orang egois, orang yang tidak punya altruis, sepertinya enak karena mementingkan diri sendiri, padahal kenyataannya tidak sama sekali. Wahia tatawaqqafu ala a'malin katsiratin. Etika itu tatawaqqafu ala a'malin katsir, bergantung pada banyak kinerja. Mauzu'atin bainal afrodil katsirin, di mana kinerja itu dibagi-bagi antara individu-individu yang jumlahnya banyak. Ala ikhtilafis sinah, sesuai dengan banyaknya pekerjaan. Kemaslahatan, di mana hal itu adalah pemicu dari etika, itu bisa berrealisasi, bisa mewujud dengan cara apa? Kalau semua orang itu melakukan kinerja sesuai dengan yang dia mampu. Seperti tadi ya, kita harus minimal begini. Saya ajarkan juga ke anak bini saya ya, masih dari mulai kecil saya bilang gitu. Pada intinya tiap kita itu harus punya dua kemampuan. Pertama, mandiri. Jadilah orang yang mandiri, bisa membantu dirinya sendiri. Kedua apa? Bermanfaat bagi orang lain. Itu Bapak Ibu ajaran yang perlu kita sampaikan ke anak-anak kita. Awalnya mereka harus melewati satu level yang disebut mandiri. Gimana caranya? Kamu bisa mature, dewasa, artinya dia bisa membantu dirinya sendiri. Kalau sudah meningkat lebih lanjut, dia harus meningkat memang, yaitu apa? Bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai kehadiran anak kita di rumah itu nggak jelas, cuma makan, tidur, main handphone, kayak gitu ya. Jadi ya makan, tidur, apalagi Ramadan kayaknya main apa, ngegame, makan nih. Lebih baik miara ayam daripada miara anak kalau gitu kan. Ayam bisa bertelur, ini anak makan, tidur, buang air, main handphone, habis-habisin duit doang. Mau kemana lo? Mau jadi apa lo? Nggak tahu. Nah itu jangan. Ini artinya apa? Dia satu belum mandiri karena belum bisa membantu dirinya sendiri, malah jadi beban bagi orang lain dan tidak bisa bantu orang lain. Nah itu tadi etika kemaslahan bersama itu apa? Tatawaqqafu bi a'malil katsiratin mawzu'ah, harus saling topang menopang. Jadi tidak hanya etika itu urusannya bukan sekedar sopan santun, ini juga masalah kehidupan bersama. Bahwa kita harus saling tolong menolong. Pertama, tolonglah diri sendiri. Kedua, tolonglah orang lain. Nah itu prinsip Islam itu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya kan? Orang yang paling bermanfaat adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang paling bermanfaat orang lain itulah yang terbaik. Artinya itu udah level kedua tuh. Level pertamanya apa? Orang tidak bisa memberi sesuatu ke orang lain kalau dirinya sendiri gak punya apa-apa. Prinsip bahasa Arabnya faqidu syai' la yu'ti. Orang yang gak punya apa-apa gak bisa ngasih apa-apa. Kalau saya bokek, mungkin gak saya ngebosin bapak-bapak? Gak mungkin. Kalau saya gak punya ilmu, mungkin gak saya ngajari bapak? Gak mungkin. Jadi yang pertama apa? Penuhi diri. Mandiri tadi. Kita penuhi dulu, baru kemudian selanjutnya jadilah anfa'ul linnas, bermanfaat bagi orang lain. Minimal tidak harus orang banyak, bermanfaat di keluarga saja. Apa nih bocah? Oh, anak kita nyapu, nanti bagus. Bantuin orang, ibunya masak, oke, itu udah anfa'ul linnas. Kita harus ajarin itu.
Jangan biarkan anak kita cuma jadi tuan dari kecil. Tengkreng, tidur, makan, main handphone, itu tuh sepertinya menyayangi mereka. Tapi sebenarnya kita kalau membiarkan anak kita manja, itu sebenarnya kita ngasih racun bagi kehidupan dia. Karena seharusnya tiap orang apa? Harus mandiri dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, wa min huna, dan dari sini, wajib ala kulli fard, wajib bagi setiap orang ayyang zila amba'di naf'ihi, harus menurunkan sebagian dari manfaatnya. Maksudnya apa? Wajib bagi setiap orang menurunkan egonya. Wa ya'dila an ba'di hawahu, dan mengubah sebagian dari hawa nafsunya. Likai yadmana biha dan nuzulil mukhtari, supaya dengan penurunan ego ini akan terjamin akbarokistin mustatoin, bagian terbesar yang mungkin digapai minal hurriyati wal aman, dari kebebasan dan keamanan. Supaya kemaslahatan bersama tadi terwujud, supaya gotong royong tadi tercapai, dan juga supaya hubungan individu kita baik-baik aja, perlu apa? Ayyang zila amba'di naf'i, kita perlu menurunkan sebagian dari ego kita. Gak bisa kita ego-egoan. Oke, misalnya bapak suka ngerokok. Kalau hanya memenuhi keinginan bapak ngerokok sembarangan, dan kemudian kebetulan bapak ada di Singapura, bahaya itu bapak. Dendanya tinggi bapak. Kenapa ada larangan merokok di satu tempat? Paling tidak kalau di Indonesia, tempat sekolah, rumah sakit, ya, ruang-ruang publik itu biasanya ada larangan merokok. Itu untuk kemaslahatan kita bersama. Ada ruang yang memang sehat. Gitu ya. Saya merokok, tapi ya nauin gitu. Nauin tahu ya, banyak orang Betawi gitu. Saya orang Jawa. Nauin tapi saya tahu. Maksudnya kita harus ngerti. Oh iya, jangan sampai kita merokok sembarangan. Contoh merokok sembarangan itu apa ya? Bapak tukang merokok, naik motor, di belakang ada istri Anda, itu egois sekali. Kenapa? Karena ngerokok ini kan ada abunya, ada apinya. Di belakang ada yang bonceng, kan mungkin kena. Ya, coba tadi. Atau ini orang nggak puasa, rokok, naik mobil gitu. Ada kakak saya itu marah-marah. Kalau ngelihat orang, anak kecil atau apa, makannya masih biasa. Tapi kalau ngelihat orang ngerokok sembarangan, itu dia dikejar. Ini kan bukan dari suatu kebutuhan yang prinsip ya. Kalau mungkin orang nggak makan, nggak minum karena memang tidak harus puasa mungkin ya, oke, nggak masalah. Tapi kalau nggak, dia tetap ngerokok sembarangan di puasa, itu biasanya lebih membuat orang marah itu. Nah itu tadi yang ingin saya katakan di sini adalah wajib untuk menurunkan ego supaya kita bisa hidup baik-baik. Kita tidak bisa ingin full-fullan untuk hidup bersama. Contoh misalnya begini, di Indonesia kita mayoritas adalah Muslim. Dulu pernah ada upaya untuk menjadikan konstitusi kita adalah konstitusi Islam. Ada Piagam Jakarta. Kalau Piagam Jakarta itu kemudian diiyakan, oke, kepentingan maksimal kita terpenuhi. Tapi itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Apa? Sebagian dari wilayah NKRI akan memisahkan diri. Dan kemudian orang Islam non-Muslim yang ada di Indonesia mungkin juga akan merasa sebagai anak tiri, dan itu gak sehat. Alhamdulillah, para ulama kita, contohnya misalnya Kiai Wahid Hashim, Kiai Bagus dari Muhammadiyah, Kiai Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama, itu mengalah. Kita apa? Pakai Pancasila yang seperti kita hafal sekarang, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada yang syariat itu dihapus. Itu kan apa? Maksimin kalau bahasa filsafatnya, memaksimalkan yang minimal. Kita jangan pengen keseluruhan keinginan kita terpenuhi. Kita hanya perlu memberikan hal yang ini keinginan saya,
keinginan Anda sampai mana? Oh, misalnya begini. Daftar keinginannya itu A sampai Z. Pengennya kita A sampai Z. Tapi kalau A sampai Z, orang lain mungkin akan tidak sepakat dengan kita. Nah, ternyata yang bisa kita ajukan hanya A sampai D. Itu yang diterima oleh orang lain. Ya, cuman itu aja. Begitu. Jadi kita tidak seharusnya mengeluarkan segala ego kita, menginginkan agar apa yang kita inginkan itu terlaksana. Nah, kalau itu yang kita inginkan, ego-egoan, kita tidak akan menjadi satu bangsa, kita tidak bisa menjadi satu masyarakat. Tapi sebaliknya, kalau kita mengerem ego kita, oh iya, oke, saya ingin sesuatu, tapi ini tidak bisa tercapai semuanya, hanya titik-titik temu saja. Nah, maka masyarakat bisa ketemu. Contohnya tadi, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Oke, ada ketuhanan, masih masuk semuanya itu, dan itu sebenarnya masih menguntungkan umat Islam, ya. Dan seterusnya, kemanusiaan itu diperlukan oleh orang-orang yang humanis, persatuan dibutuhkan oleh orang-orang yang nasionalis, sila keempat dibutuhkan oleh orang-orang sosialis, orang-orang demokratis, liberal. Sila kelima dibutuhkan oleh orang-orang yang sosialis. 5 itu sintesis, gabungan. Jadi tidak hanya ketuhanan saja, tapi juga tidak hanya memenuhi kepentingan orang-orang yang religius saja, tapi juga kepentingan orang-orang sosialis. Dengan demikian ego diturunkan, masing-masing memberikan hal yang bisa disepakati. Akhirnya terbentuklah satu masyarakat punya etika bersama. Contohnya kalau di Indonesia adalah Pancasila. Sudah setengah jam, ini waktunya kita tidak bisa terlalu panjang karena hanya setengah jam saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dr. Zainul Ma'arif sebagai pengampu pengajian kitab Filsafat Islam di Masjid Istiqlal ini mengucapkan banyak minta maaf karena sekarang sebentar lagi kita lebaran, ya. Berapa hari lagi? 5 hari lagi insya Allah kita lebaran. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Semoga ibadah kita juga diterima oleh Allah, dicatat sebagai pahala. Dan semoga kita bisa, kalau yang pulang kampung selamat sampai kampungnya dan bisa bersilaturahim, kita sehat walafiat dan rezeki kita berkah berlimpah ruah. Ala hadiniyah wa ala kullin yadun sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi saya Zainul Ma'arif mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala lebih dan kurang perkataan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.